akan menyesatkan. Nah, pertanyaan itu sudah datang, yaitu Yesus anak. Ketika dia mengajar, dia Bani Israel waspada nama Yesus dan terangkat ke langit, muncul Jadi angkat ke langit. berarti Kristen itu punya. Kutanya dulu, Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel. Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel, karena murid Yesus itu tak ada yang Kristen, semuanya Bani Israel. Iya, tapi kan dikatakan Bang Juma, keselamatan itu hanya datang dari bangsa Yahudi. Kalau begitu, kalau begitu, tolong tunjukkan dalilnya di mana kemudian Tuhan berfirman kepada Nabi Musa dan firman-Nya itu untuk bangsa luar Israel. Ada enggak? Ada enggak? Itu kan gambarannya, Yesus kan belum Itu dinyatakan. gambaran. Hanya bergambaran. Tunggu dulu. Jangan kemana-mana dulu. Menurut Yesus, penyesat yang muncul setelah dia bernama Yesus Kristus. Apakah Anda percaya? Iya, itu gini Bang Juma, itu menceritakan akan ada orang yang membuat mujizat atas namaku. Tetapi hati-hati, bukan kan begitu. itu dikatakan. Bukan begitu Seperti Bang dalilnya. Juma ini kan penyesat Bang Juma, karena di luar kan itu dikatakan Bang Juma sebenarnya ya. Karena udah jelas dikatakan. Terkutuklah yang 2 kali lo dikatakan. Terkutuklah ini Bang Juma termasuk kutuk gitu, akan mendapatkan kutuk itu. Itu kalau dari Alkitab Bang Juma ya. Aku Alkitab yang Sekarang begini, dulu. penyesat itu bergelar apa? Menurut Yesus? Bergelar itu yang tadi apa? Yang membawa bergelar apa? melakukan mujizat. Kemudian enggak, bergelar apa? Penyesatnya bergelar apa dulu? Gelarnya dulu. Menurut Yesus. Mesias. Mesias dalam bahasa Yunaninya apa? Kristus. Betul? Kristus dong. Iya, yang dinantikan, benar. Kristus. Berarti penyesatnya itu bergelar Kristus. Iya benar. Sekarang permasalahannya adalah yang datang kepada Paulus gelarnya apa? Mesias. Yesus berkata ketika dia datang kedua kalinya, dia datang sebagai apa? Sebagai manusia atau bukan? Iya, sebagai manusia. Sebagai manusia. Yang datang kepada Paulus di Damsik apakah manusia? Iya, manusia. Bukan manusia. Coba Anda baca di dalam Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Baca sekarang. Baca sekarang, Bang. Oke. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Karena aku bukan menerima dari manusia dan bukan manusia mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerima oleh pernyataan Yesus Kristus. Oke. Sekarang saya tanya, menurut Paulus di situ Yesus Kristus itu manusia atau bukan? Ya, aku ikuti jalan pikiran Bang Juma lah. Iya, benar. Bukan dalil, jangan ikuti saya. Dalil Injil 13 kitabnya bukan dari manusia, tetapi makhluk yang bukan manusia itu bernama Yesus Kristus. Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang akan datang dengan memakai nama Yesus Kristus. Kalian pengikut siapa? Anak Maria, mereka hanya untuk Bani Israel. Dia hanya untuk Bani Israel. Galatia 1, Bang Juma, yang dikatakan di Galatia 1 ayat 8 itu merujuk kepada siapa coba? Yang mana? Di mana?
Tetapi sekalipun kami atas seorang malaikat dari surga yang memberitahukan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang beritakan kepadamu, terkutuklah Bang Juma. Itu dikatakan Berarti lah, seperti yang berarti kita Yesus terkutuk. Berarti Yesus terkutuk. Berarti Yesus apa? Timotius dan seterusnya. Berarti Yesus terkutuk juga. Karena Injil yang diberitakan Yesus bukanlah Roma, Injil itu apa Galatia, artinya, Bang Filipi. Juma? Bang Juma, Alamak, banyak Injil itu kali apa? ceritamu. Permen karet. Injil Injil artinya permen artinya apa? karet. Ya, permen karet. Terlalu banyak Wow. cara Anda kemudian lari, kawan. Enggak, ini Yesus merujuk kepada Bang berkata, Juma. waspadalah kepada iblis yang datang dengan memakai nama Yesus. Allah SWT Tuhan negeri mereka semua. Untuk Tuhanmu itu maka. Di mana dalilnya? Kualitas. Yang Di mana dalilnya di dalam Bible? Tuhan negeri mereka. Tolong tunjukkan di Bible gelar penyesat itu SWT. Bukankah gelar penyesat itu Kristus? Tertulis loh itu. Matius 24 nomor 5. Gelar penyesat itu adalah Kristus. Tertulis bang. Tidak ada bergelar SWT, nggak ada. Justru SWT itu adalah gelar Tuhannya Bani Israel. Yesaya 5:16. Gelar Tuhannya Israel itu maha suci, maha tinggi. Disingkat SWT dalam bahasa Arab. Gitu kawan. Jadi jangan stres ketika kami apologet Islam datang mengajarkan kebenaran. Jangan depresi. Jangan panik, jangan stres. Dengarkan, ikuti. Kalau salah bantah. Kalau sudah benar, renungkan, pikirkan. Kok bisa ya? Kayak tadi, penyesat menurut Yesus yang datang setelah dia bergelar SWT, bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam atau bergelar Kristus. Ternyata terciduk di situ, penyesat itu bergelar Kristus. Nah, Kristen ini siapa? Kristen pengikut Kristus. Dengan kata lain, boleh kami mentafsirkan. Kristen ini terindikasi pengikut penyesat. Terindikasi karena Yesus berkata penyesat itu menggelari dirinya dengan gelar Kristus. Sedangkan Kristen pengikut Kristus. Berarti Kristen ini adalah pengikut yang terindikasi penyesat. Nah sekarang tinggal Kristen buktikan. Apakah Kristus yang kalian ikuti adalah Kristus anak Maria atau Kristus penyesat? Ada tidak Kristus anak Maria kemudian mengajarkan menjadi Kristen? Tak ada. Ada nggak Kristus anak Maria mengajarkan ibadah minggu? Tak ada. Ada nggak Kristus anak Maria mengajarkan makan babi? Tak ada. Ada nggak kemudian Kristus anak Maria mengajarkan untuk merasulkan Paulus? Tak ada. Mengkitabkan Roma Galatia ada nggak? Tak ada. Tetapi Kristus yang datang kepada Paulus mengajarkan menjadi Kristen. Berarti Kristus anak Maria dan Kristus yang ada penyesat itu berbeda. Dan pengikutnya antara pengikut Kristus anak Maria dan pengikut Kristus yang penyesat juga berbeda. Pengikut Kristus anak Maria tentu bersunat. Ibadahnya Sabat. Kitabnya Perjanjian Lama. Kristus penyesat Kristen. Kristusnya Kristen. Tidak menjadi Kristen. Pasti adalah praktisi Torah. Tetapi Kristus yang pengikutnya adalah bukan anak Maria, sudah pasti berbeda pola agamanya. Apa? Karena satu pengikut Kristus, Mesias yang asli, satu pengikut Mesias yang palsu. Gitu kawan-kawan. Pasien selanjutnya. Kita sapa dulu Bunda Lena. Selamat siang Bunda Lena.
Bunda Lena. Bunda Lena. Ya, bukan Bunda alat Lena. Islam ya? Bukan alat Islam, bukan alat. Ah, Bunda Lena Kristen itu tapi naik aja mungkin Alhamdulillah ngeri. bang, Islam bang. Alhamdulillah. Ya, bukan alat Islam. Oh. Bah ini Kristen pada Kristen turun nih. semua nih. Turun semua nih Kristen. Ya, naikkan yang Kristen aja, host. Ya, tunggu. Ya. Sabar, saya cari dulu banyak sekali yang follow saya teman Kristen ini, tunggu. Tapi ini pada kabur semua. Tadi Immanuel juga Kristen keras itu. Tapi dia kabur juga. Kadang juga dia menghujat ya. Bunda Lena juga tadi tuh ya, mana Bunda Lena? Tunggu saya cari dulu. Ini pada turun semua, saya perhatikan nih Kristen ya. Tampaknya ada sebagian yang sadar kayaknya nih. Tunggu saya cari dulu. Ini Bang Yosef Kristen kayak ini Bang Yosef ini, saya sudah lupa. Ya. Tapi diskusinya menghujat ya, menghujat. Saya turunkan kalau menghujat ya. Ya, Bunda Mary Kristen Pak Islam nih. Kita ini Bunda Mary yang mualaf kah? Ada di bawah itu saya perhatikan. Ya, tunggu saya perhatikan dulu. Solasira, coba kita naikkan Solasira ya, minta permintaan naik ini. Ini Kristen Pak Islam ya, saya udah lupa. Soalnya banyak sekali teman. Buatkan moderatorku, host. Ya, sabar Bang. Ini ada Bunda Sosa, sudah tampak Bunda Sosa nih. Sudah tampak nih. Tadi Bang Lemah Lembut itu ke report tadi yang teman diskusinya Bang Zuma tadi, lawan diskusi. Bang Steve, naik Bang Steve, ini Kristen ya. Ya, kita sapa dulu Bunda Sosa. Bunda ini atau Abang nih? Sosa. Bang Steve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang teman-teman Islam Assalamualaikum minta tolong dulu ya, warahmatullahi jangan minta permintaan naik ya. Kita sediakan slot buat teman kita Kristen ya. Ya, karena ada gurunda kita ya, ada Bang Zuma ya. Kita naikkan dulu ya. Tadi ada 4 di sini tapi pada kabur semua ya. Kristen aja banyakin. Kalau Kristen cuma 2 kolom dia nggak mau naik. Naikkan 4 Kristen. Bang Rey coba kita Bang Rey, Bang Randy. Ya, Gurunda, assalamualaikum. Saya aja yang turun. Waalaikumsalam Biar warahmatullahi bisa diwaraskan Gurunda. Masya Allah. Makasih banyak. Makasih sahabat. Ini Waalaikumsalam. Ini Sosa. Kalau enggak menjawab saya turunkan. Bang Sosa. Duh, saya turunkan Bangnya karena tidak menjawab Bang. Jangan sampai naik nge-report ya. Tadi Bang Lemah Lembut itu ke report ya. Lucu juga saya. Barusan ada Kristen ke report ya. Iya, ada Kristen ke report juga. Wah, parah nih. Biasanya Islam yang ke report, ini Kristen yang Salah ke report. sasaran mungkin. Si Ya, penombaknya bisa jadi itu salah sasaran. Barusan ada di room saya, sepanjang ada ini. Karena di room saya ini selalu Kristen ini. 3 biasa 5 orang. Kadang saya sendiri, yang lainnya Kristen. Ini barusan ada yang ke report. Tadi seru diskusinya tadi itu. Oneness dengan Tritunggal bertengkar di sini. Aleta. Ini coba Tony Simamora ini. Tony Simamora naik Bang Tony. Bang Empirus, selamat siang Bang. Bang Empirus, selamat siang. Bang Empirus, selamat siang Bang. Bang Empirus. Nah, kita ke bawah dulu. Bang Tony Simamora, selamat siang. Bang Tony Simamora. Bang Tony. Wah, ini pada naik teman Kristen kok nggak jawab nih. Tony Simamora.
Bang Tony, awas suara anak-anak bang. Ya, di mute dulu. Izin host, saya di bawah aja host. Ah, ini ada Bang Ferdi ya. Ini kebetulan akademisi Kristen nih. Ada Bang Ferdi naik nih ya. Nah ya, ini Bang Ferdi kita sapa ya. Beliau akademisi Kristen ya. Ini pernah naik dengan saya. Ya, Bang Ferdi, selamat siang Bang. Bang Ferdi. Bang Ferdi. Selamat siang. Bang Ferdi. Bang Ota, monitor Bang. Bang Ota, waras, monitor. Suara saya kedengaran. Iya, kedengaran. Ya Bang Ferdi. Selamat siang. Kedengaran. Ferdi, selamatkan siang. Oh, ada Bang Dalbo ya, saya lupa ya kalau ada Bang Dalbo di atas. Ternyata ada Bang Dalbo di atas ya. Saya tidak lihat Bang. Sorry. Oh saya ini sembunyi. Saya izin ke bawah aja ya, Gurunda semua. Ah, di sini aja, di Ya, situ silakan. aja. Ini Bang Ferdi, ya. selamat siang. Ah, mungkin malam ya. Ferdi, selamat malam. Ya, selamat malam. Ah, itu. Lanjut Gurunda. Bang Suma, itu malam. Iya, silakan. Nah, ini saya tanya sama Bang Suma ya. Ada pertanyaan saya sama Bang Suma nih. Silakan, Bang. Iya Bang, ini ya Anisa 116 itu kan itu menyatakan di situ kan dosa musyrik itu adalah yang menduakan Allah, yang mempersekutukan Allah. Ya kan? Ya. Saya Kristen ya. Jadi, nah di Musnah Ahmad 5364 itu kan yang mencium batu itu menghapus dosa sehabis-habisnya. Gimana Gurunda menjawab itu? Silakan. Iya. Jadi yang mencontohkan kemudian untuk mengusap Hajar Aswad itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Al-Qur'an menjelaskan bahwasanya kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu diterangkan dalam surah Ali Imran ayat 31. Jadi kaidahnya gini. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada manusia, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nah, jadi kalau mencintai Allah maka ikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mencium Hajar Aswad, kami diperintahkan mengikuti beliau. Ketika mencium Hajar Aswad, maka dosa dihapuskan. Siapa yang menghapuskan dosa? Allah. Bukan batu. Bukan batu. Sama seperti ketika kemudian ingin menghapus dosa, sembeli domba. Apakah domba yang menghapuskan dosa? Bukan. Yang menghapuskan dosa adalah Allah. Tetapi Allah memberikan cara untuk menghapus dosa. Kamu sembeli domba. Kamu cium Hajar Aswad. Iya, artinya saya pertanyaan saya gini, yang perintahkan Muhammad ini cium batu itu siapa Bang Suma? Segala sesuatu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu dari Allah, petunjuk dari Allah. Meskipun kemudian di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Najm Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad yang diberikan kepadanya itu semua adalah wahyu. Madalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Allah perlihatkan, apa yang Allah nyatakan, apa yang Allah instruksikan, tuntun kepada beliau, itu semuanya adalah wahyu dari Allah. Jadi, apakah itu cium batu tidak menduakan Allah gitu? Oh tidak, karena tidak menyembah batu. Sama seperti ketika Anda menyembelih kurban, menyembelih domba. Apakah kemudian itu menjadikan musyrik? Tidak. Tidak ada kemusyrikan di sana. Karena di situ kita tidak menyembah batu. Sama seperti ketika dikatakan bahwa bersedekah itu menghapuskan dosa. Apakah kemudian bersedekah dengan uang bahwa kita menyembah uang? Tidak. Sama seperti orang Yahudi misalnya Bang. Di dalam Keluaran 29 nomor 14. Di situ dikatakan tentang Trinitas. Dagingnya, kulitnya, dan taiknya. Tai sapi dibakar,
maka menghapuskan dosa. Apakah kemudian ketika orang Israel membakar tai sapi, itu sama halnya dia menyembah kemudian sapi, menyembah tai sapi? Enggak. Itu adalah syarat untuk kemudian Tuhan hapuskan dosa. Salah satunya adalah mengusap Hajar Aswad, salah satunya adalah membakar tai sapi. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Yesaya 6, nomor 7, mencium batu bara itu sebagai, tapi perintah yang kita lakukan sama seperti saya nih. Saya ingin ke Mekah, ingin berziarah ke sana. Apa yang saya perjuangkan, harta saya, waktu saya, untuk kemudian sampai ke sana, itulah yang dinilai oleh Tuhan. Bukan batu yang menghapus dosa. Tidak ada dalilnya batu menghapus dosa, Bang. Anda cari. Anda cari. Ya, saya Anda tidak akan temukan itu. Oke, saya tanya lagi. Batu ini kan sudah ada di tempat itu ya. Apakah sebelum Islam ada, abad ke-7, batu ini sudah ada di tempat situ, Bang Suma? Ada. Sudah ada. Berarti kalau sudah ada sebelum Nabi Muhammad 630 ke Mekah, ke Arab. Kalau batu ini sudah ada, batu ini dipakai siapa dulu? Saya boleh tanya kegunaan batu ini kalau memang sudah ada ya. Mereka pakai untuk apa batu ini dulu? Silakan. Ya, jadi gini, saudara. Nabi Muhammad SAW itu adalah pemberi bimbingan kepada umatnya, yaitu umat Islam. Nah, kemudian Nabi Muhammad memberikan syariat. Ketika Anda berbicara mengenai Hajar Aswad, Nabi Ibrahim itu yang meletakkan kemudian di sana pertama kali. Dialah yang kemudian yang pertama kali meninggikan kemudian batu yang ada di sana. Kemudian diturunkan kepada anaknya Nabi Ismail. Lalu kemudian ke anaknya Kedar. Lalu keturunannya sampai kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ingin saya katakan kepada saudara. Jadi poinnya di sana tidak ada umat Islam menyembah batu, nggak ada. Jadi tidak ada kemusyrikan. Yang musyrik itu tidak ada nabi-nabi yang mengajarkan Tuhan mereka itu bernama Yesus Kristus. Jadi Kristen inilah yang kemudian yang mempertuhankan Tuhan selain daripada Tuhan, yaitu manusia atau makhluk roh bernama Yesus. Jadi gini, Jadi sebelum yaitu Yahubal ya, mereka di situ sudah itu besar-besaran penyembahan berhala di situ. Kalau memang batu Hajar Aswad sudah ada di situ, yaitu saya pertanyakan kenapa batu ini dipakai sampai sekarang? Yang pasti batu ini ada di lingkaran penyembah Hubal ini. Ya. Gitu. Justru karena kedatangan Islam itulah yang menghancurkan penyembahan terhadap berhala. Tempatnya yang kemudian dibersihkan oleh Rasulullah, itulah yang dikenali dengan Fathul Mekah. Ketika kemudian datang Nabi Muhammad di sana, lalu batu tugu ini menjadi batu arah ibadah. Dan semua nabi-nabi itu memiliki batu sebagai arah ibadah. Hanya Kristen yang tidak punya batu kecuali ya batunya Yesus yang dijadikan sebagai arah ibadah. Di dalam kitabnya orang Yahudi yang Anda ambil secara tidak sah, di dalam kitab Kejadian 28 nomor 22, di situ berbunyi gini. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Itu sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang Kristen ini yang bermasalah. Kenapa Anda menjadikan kiblat Anda kepada batu sakarnya Yesus? Itu kawan, masalah itu. Karena Nabi Yakub. Cuma, aduh, saya masih pingin sekali ya dialog, tapi saya ada tamu ini. Cuma minta maaf ya, bos. Kenapa Ya, giliran maaf, batu ya, sakarnya Yesus langsung Ya, lari? lanjut ya. Ya, nggak apa-apa. Yuk, Saya ya, sudah silakan. hafal. Makasih Bang Juma, Ya, Bang Juma. sama-sama saudara. Ya. Penyembah batu sakar Yesus. Ya, baik.
Yang lain. Sebelum lari, apakah dia mau tanggapi dulu Gurunda? Sebelum Nggak lari. berani, dia nggak berani karena dia tahu nggak bahwa berani. Kolose 2 Ah, nomor 9 Kristen itu penyembah batu sakar. Kristen tahu kalau Bang Suma bawa Kolose 2 nomor 9, Kristen ketahuan kalau Kristen itu menyembah batu zakarnya Yesus. Ya, kita sapa dulu Bang Suma, ini ada tamu Bang Tony Simamura. Selamat siang Bang. Bang Tony dibuka dibuka mute-nya. Bang Aleta. Iya, Bang iya Aleta. bang, siap bang. Bang Kristen Islam Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim bang. insyaallah. Waalaikumsalam. Saya Bang singkat Tony, saja bang. Saya cuma mendoakan Bang Zuma, semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kesehatan kepada beliau. Amin, amin, amin. Bang Zuma, saya juga orang Makassar Bang Zuma. Dan Wih, sama-sama sebelumnya saya itu pernah ngomong sama Bang Yonatan Nandar untuk berguru. Tetapi sepertinya hati saya ini condong kepada Bang Zuma. Mudah-mudahan saya diberikan kesempatan untuk bisa berguru juga kepada Bang Zuma. Insya Allah, insya Allah. Kita sama-sama belajar, Bang. Baik, baik Bang Zuma. Siapa tahu ada kajian atau tempat yang bisa saya datangi Bang Zuma, izin. Iya, biasa kajiannya itu di Pondok IT. Banta-Banteng Markas Makassar Mualaf Center Indonesia. Baik, insya Allah saya cari Bang Zuma. Makasih banyak. Siap. Terima kasih banyak host. Ya. Saya Sama-sama, pamit. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Tony. Aduh Bang Tony. Wah turun. Tampaknya Bang Tony naik hanya report saja nih Bang Tony ya. Ya teman-teman Kristen di bawah silakan naik ya. Ya teman-teman tetap layar dikencangin teman-teman ya. Ada lapang dari bawah agak lag nih ya. Dikencangin tetap Ya, layarnya agak lag. biar belum kita kencang. Agak berat komal ya. Ya, tadi kenapa Bang Ferdi turun ya? Bang Ferdi itu sebelumnya keras juga kalau naik di komal saya ini debat ya. Keras juga orangnya. Ini malu tadi karena keciduk nyembah batu sakar. Ya, betul. Dia memang narasinya selalu itu, bawa baju batu hitam tuh. Dia lupa Saya kalau pernah dia iya. Kalau di hadis memang ada Bang Ferdi, tapi kalau di Al-Quran tidak ada perintah nyembah batu. Tapi ke dalam Bible kau yang kau yakini kitab suci itu ada perintah memang Tuhan kau dijadikan batu baru disembah. Kan ada rentetan sejarahnya dari kejadian ya. Kejadian Yesaya sampai ke perjanjian baru kan begitu. Padahal dasar tentang batu hitam kan sudah dijelaskan itu sebenarnya dalam apa? Saya pernah debat di sini dengan pendeta Sapa Tempohari yang dari Partai Kosta. Dia katakan itu bahwa Islam itu menyembah Ka'bah yang dibuat oleh siapa tuh? Oleh Quraisy katanya. Saya bilang Bang, di ayat Bible Abang banyak itu yang Islam itu mulai dari apa itu Mazmur berapa tuh lah? Ya. 4 ya. Si Petra tak naik Mazmur 26 ayat 6 ya. Petra tak naik dos. Mazmur. Ya. Siapa Betran? Petra. Ya. Oh iya. Mereka lupa ya. Yesaya 5:4-11 itu batu hitam tuh ya. Kalau kita baca di Injil Bokodas itu ajar haswat tuh. Mereka lupa Yesaya 5:4-11 tuh. Saya kasih Tempohari ayat Mazmur 5 ayat 7 nubuatan-nubuatannya, terus Mazmur 26 ayat 26 udah pendeta itu enggak bisa jawab lagi. Karena memang apa yang dilakukan Islam sama yang dilakukan Raja Daud tuh. Bahkan letak posisi ya, mata air itu ya. Saya jelaskan Tempohari mata air ya, mulai dari Mazmur 84 itu lembah Baka tuh. Nah, bisa dia bantai itu karena itu nubuatan yang digenapi tuh. Kan begitu. Hanya mereka tidak belajar nubuatan. Saya bilang Pak Pendeta kalau ngomong sama saya belajar ya, karena saya belajar nubuatan-nubuatan. Jadi kalau menyinggung batu hitam karena peristiwa itu sudah dinubuatkan tentang Hajar Aswad itu sudah jauh-jauh dinubuatkan dalam Bible. Rentetannya kisahnya kan mulai dari Kejadian 28 ayat 22. Di sini bukan masalah letak posisi, di sini masalah pengajaran atau status nubuatan itu yang harus digenapi.
Saya kan pernah bilang bahwa ilmu histori itu harus dijawab dengan ilmu eskatologi. Ketika itu tidak dijawab, berarti ada pembelokan sejarah. Tuh. Nah, secara epistemik ya, ilmu histori, ketika ilmu histori itu tidak digenapi dengan ilmu eskatologi, maka ada pembelokan sejarah, itu sudah pasti. Kan begitu. Dan di mana pembelokan itu terjadi? Ketika dunia kekristenan muncul. Contoh ya, di beberapa ayat ya dikatakan ada yang awal dan yang akhir. Kita contoh kecil ya, secara epistemik ya. Firman Tuhan ya pertama kali muncul atau diturunkan dalam 2 loh batu itu bukan di tanah Israel, tapi itu di tanah Arab, di semenanjung Sinai, di Gunung Sinai, Mesir. Mesir itu bukan tanah Israel ya. Mesir itu tanah Arab. Makanya dia harus berakhir di Arab, di bangsa Arab. Tidak bisa dia berakhir di bangsa Israel. Itu namanya bukannya awal dan yang akhir. Secara epistemik atau epistemologi ini tidak bisa kejawab. Dan ini harus terjawab. Itu. Ketika firman Tuhan itu 10 hukum Taurat itu turun di tanah Arab, maka dia harus digenapi di tanah Arab. Dia tidak mungkin digenapi di tanah Israel. Mengingat Kejadian 17:20 perjanjian antara Abraham dan Ismail itu adalah master di mana yang awal dan yang akhir itu. Makanya dia turun di tanah Arab. Kenapa 10 firman Tuhan tidak diturunkan di tanah Israel? Kenapa di tanah Arab? Mesti di semenanjung Mesir. Nah, ini mereka tidak belajar secara epistemik. Kalau saya pelajari itu. Jadi ini tidak bisa muncul awalnya di tanah Arab, berakhirnya di Israel. Tidak bisa, tidak ada cerita seperti itu. Itu membelokkan sejarah. Terjadi pembelokan sejarah, apalagi dia turunnya di Roma. Tidak mungkin seperti itu. Karena Bible, perjanjian lama, tanah Yahudi itu menubuatkan yang awal dan yang akhir. Ketika firman itu turun di tanah Arab, maka dia harus berakhir di tanah Arab. Dia tidak bisa berakhir di tanah Israel. Abraham saja. Abraham ya, sosok penerima perjanjian kekal itu bukan orang Israel. Abraham itu orang Irak, Mesopotamia, Irak tuh, tanah Arab. Maka dia harus berakhir di tanah Arab. Itu secara epistemik tuh. Ini mereka tidak pelajari. Makanya ketika saya berdiskusi dengan akademi Kristen, masalah yang fundamental begini, mereka pada lari tuh, tak jamin lari karena tidak mampu menjawab tuh. Apalagi di tanah Roma. Israel saja berdekatan itu dengan Yerusalem, apalagi kalau sampai di sampai di tanah Roma, tidak mungkin, terlalu jauh jaraknya itu. Kan begitu. Coba perhatikan, belajarlah ilmu geografi, tutorial belajar tuh. Tidak mungkin ya. Ya, karena tanah Yahudi tidak pernah menubuatkan firman Tuhan itu harus berakhir di tanah Roma. Di Israel pun mereka tidak jawab tuh. Tapi sekali lagi, bangsa Yahudi itu adalah bangsa memang yang terkenal selalu membelokkan sejarah. Kan begitu. Kalau bangsa Roma itu terkenal dengan asimilasi paksa budaya. Itu bangsa Roma tuh. Secara epistemika seperti ilmu historia seperti itu. Kan begitu. Beda bangsa Israel. Makanya peristiwa Ismail dan Ishak itu dibelokkan sejarahnya. Karena yang cocok menurut anak mereka sendiri itu yang dikorbankan anak tunggal, kan begitu. Sementara kalau Ishak itu tidak cocok disebut anak tunggal karena dia anak kedua. Kan poinnya di situ, gampang aja sebenarnya menganalisa ini. Yang penting kita punya kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu cara berpikir kita menganalisa itu loh. Itu. Jadi hal-hal yang paling fundamental seperti ini perlu dikritisi karena ini kan awalnya dari Yahudi, kan begitu. Kalau kita tidak kritisi ini kita tidak akan mendapatkan kebenaran dari hal-hal itu, kan begitu. Nah, sementara kalau kita lihat Kejadian 26, Kejadian 17 ya, Israel itu hanya diberikan tanah perjanjian di situ. Makanya secara epistemik dia tidak menjawab eskatologi orang Yahudi tidak menjawab karena dia itu secara epistemik di Kejadian 26 dia hanya diberikan tanah perjanjian. Beda Ismail tuh. Ishak itu di Kejadian 26 hanya diberikan tanah perjanjian tuh. Kalau Ismail perjanjian kekal. Ini yang masalah nih. Itu. Jadi
yang awal itu dari tanah Arab, yang akhirnya itu pun harus di tanah Arab. Itulah yang awal dan yang akhir. Secara epistemik tuh. Bukan yang awal dia di Arab, akhirnya dia dari Israel, apalagi di Roma, kejauhan di Roma. Siapa bisa pendeta membantah ini? Asal dia belajar epistemik saja. Contohnya dia tidak belajar berdasarkan iman ya, selesai ya. Karena saya belajar Al-Quran, belajar Bible itu bukan dari iman. Saya tidak pakai iman, Bang. Saya pakai akal untuk membedakan itu. Kan begitu. Itu aja poinnya di situ. Jadi gampang aja sebenarnya. Ya, hanya mereka tidak belajar ini. Percuma mereka teriak, akulah yang awal dan yang akhir. Apa itu yang awal dan yang akhir? Kan begitu. Mereka tidak mengerti ini itu. Coba pelajari nubuatan-nubuatan. Kan ada 8.532 nubuatan dalam Bible ya. Menurut buku karangan John Barton Pine ya. Ada 1.329 nubuatan perjanjian lama, 578 nubuatan perjanjian baru. Itu. Jadi totalnya 1.189 yang mencakup 8.532 ayat-ayat nubuatan. Itu pelajari itu. Penting sekali itu supaya Anda tahu kebenaran. Coba lihat ya. Ilmu histori Yahudi ya, coba lihat. Dijawab dengan ilmu eskatologinya, di mana ilmu Yahudi tidak pernah percaya dengan Kristen. Realita orang Yahudi sampai detik ini tidak percaya dengan ajaran Kristen. Dikatakan ajaran Kristen penyembah berhala. Itu ilmu eskatologi yang menjawab 1400 tahun lalu, ilmu histori. Seandainya Kristen itu benar, otomatis Yahudi udah balik semua ke Kristen, udah kembali ke Kisah Rasul 11:26 itu. Tapi mengapa mereka sampai detik ini tidak percaya? Karena memang begitu, ilmu histori harus dijawab dengan ilmu eskatologi. Kapan tidak dijawab berarti ada pembelokan sejarah. Di mana pembelokan sejarah ini terjadi? Ya tentu di Roma. Roma yang membelokkan sejarah karena kultur dan budaya orang Roma itu selalu merampas, mengasimilasi paksa budaya bangsa-bangsa jajahannya. Kebetulan saja waktu di abad ke-1 Isa lahir ya. Itu dijajah oleh bangsa Roma. Israel dijajah bangsa Roma. Akibatnya fatal tuh. Coba kita lihat ya. Kanonik pertama saja, contoh kecil. Kanonik pertama perjanjian lama ya. Ya. Dewan Sanhedrin tahun 70 yang diketuai oleh Yohanan bin Zakkai. Ini harus memindahkan kanonisasi perjanjian lama ke kota Yamnia. Kenapa dipindahkan? Karena pecah pemberontakan antara Israel ke Roma berujung tahun 70 itu dihancurkan Baik Suci kedua oleh Jenderal Titus. Nah, makanya Yohanan bin Zakkai selaku pimpinan Dewan Sanhedrin, Dewan Yahudi, memindahkan ini ke kota Yamnia. Khawatir kalau dirampas oleh Roma. Karena Roma itu kerjanya merampas budaya-budaya bangsa sekitarnya. Nah, saya pernah katakan bahwa epistemologi dari Bible itu adalah kumpulan ajaran para dewa. Karena itu budaya Helenistik Roma yang dirangkum menjadi satu, lalu dibentuk dibuat kitab yang namanya Biblos. Kan itu perintah Konstantin kepada Eusebius di abad keempat. Bible abad ke-1 selesai. Mana ada Bible abad ke-1 di zaman Diocletianus? Habis kan? Tidak ada cerita. Mana ada? Siapa yang bisa buktikan Bible abad ke-1 masih ada? Tidak ada. Bible itu kodeks tertuanya berasal dari tahun 325. Sinaiticus dan Vatikanus. Dan tidak ada kodeks dari abad ke-1. Makanya banyak ayat-ayat yang dimasukkan di situ ya, dimasukkan sebagai sisipan ya. Banyak kali di situ ya. Dan itu yang meneliti bukan kita, yang meneliti profesor Protestan sendiri. Profesor Katolik sendiri, kan begitu. Kan ada rentetan sejarahnya itu. Itu yang perlu kita pahami bersama saudara. Jadi ketika kita mengkaji satu narasi dalam kitab suci apapun itu, Weda, Tripitaka, Al-Qur'an, Bible yang dikatakan kitab suci, tolong perhatikan. Ilmu histori itu harus dijawab dengan ilmu eskatologi. Kapan tidak dijawab itu berarti ada pembelokan sejarah. Pelajari secara epistemik, pelajari secara ilmu histori. Kenapa pembelokan sejarah itu terjadi? Kan begitu. Itu poinnya itu. Ya. Nah mungkin dari saya supaya teman-teman Kristen ini buka otak ya, buka otak. Jangan menggunakan iman, pakai akal Anda untuk menalar ini ya. Tentu menggunakan guter sening ya. Penalaran yang baik gitu. Pelajari nubuatan-nubuatan secara holistik atau keseluruhan gitu Bible Anda supaya Anda mengerti bahwa telah terjadi asimilasi paksa besar-besaran ya yang dilakukan Roma ya kepada bangsa Israel, kepada kekristenan dengan melakukan genosida, segala macam kematian, pembunuhan, lalu mengambil budaya Kristen itu sendiri. Dari hasilnya itu keluarlah delik Milano. Itu yang Anda perlu pelajari ya supaya jangan terkungkung dengan doktrin dan dogma.
yang selama ini kalian tanam tuh, diajari secara turun temurun tuh. Itu yang perlu itu. Ya, kita undang-undang teman Kristen. Nah gitu dong. Selamat siang Bang Juma. Bang Juma, selamat siang. Iya, selamatkan siang. Gimana Ya. Saudara Petra? Boleh tanya Bang Juma, Bertanya, silakan. Nabi Allah itu ada berapa? Nabi banyak, utusan Allah itu banyak. Ada berapa? Banyak, Ya banyaknya ada berapa? 4.400, 700, 400, 500, 20, 100. Kenapa? Datanya mana? Datanya ada di majalah Tempo. Oh majalah Tempo, bukan di Al-Quran. Ya, nggak ada di Bukan di Al-Quran. Nggak ada. Berarti Kalau kami Tuhan, berbicara bukan di Al-Quran. kalau Tuhan Iya. ada berapa, Petra? Tuhan itu ada berapa? Hah? Jawab dulu. Ya sudah, ku Di antara jawab. nabi itu Sekarang yang kamu saya tanya, katakan tadi Tuhan 4 juta, itu ada 400, berapa? Nah, Tuhan itu jawab ada dulu. berapa, Yang Petra? kamu katakan kan nabi itu kan ada 4 juta. Di Ada antara 4 juta 500 itu juta. yang mengawini bocil siapa? Apa? Di antara nabi itu yang berjuta-juta itu siapa? Yesus. Datanya mana? Datanya mana? Datanya berapa banyak? Kan Yesus yang Tuhan kan? Dia minta jatah datanya perawan. mana? Yang Bilangan nabi. bilangan 31 dia minta jatah perawan itu siapa? Yesus kan? Nabi itu yang kamu katakan 4 juta. Di antara 4 juta nabimu itu, nah, siapa yang mengawini bocil? Tidak ada yang mengawini bocil, nggak ada. Nggak ada ini coba. Oke, saya sudah jawab. Nah, sekarang saya tanya, Tuhan ada berapa? Jangan kabur kamu. Tuhan Ayat ada Bukhari, berapa, Petra? Nomor 5134. Tuhan Nabi ada berapa, Petra? SAW menikahi Aisyah ketika belia. Masih Berusia bagus 6 tahun. itu. Coba. Masih bagus. Itu masih Berusia 6 tahun, bagus. apakah tahu tentang pernikahan? Ya, diam, saya jawab. Itu masih bagus. Nabi Muhammad menikahi anak kecil, masih bagus. Ya. Daripada di Bocil. kamu, Berarti Tuhan diakui. kecil, Tuhan Berarti kecil memecah perawan, Berarti gadis diakui. Maria. Tuhan imut, Tuhan bayi memecah perawan. Gimana dong? Berarti kamu akui ya bahwa Muhammad mengalami. Kamu akui nggak bahwa Tuhan imut Jawab memecah dulu, perawan? jawab dulu. Kamu akui nggak? Menikahi bocil Kamu 6 tahun. akui Nah, tidak? sekarang ku Tuhan tanya, imut memecah perawan. apakah anak usia 6 tahun tahu tentang pernikahan? Mampus. Bukan Masuk saja aja Bang dah. Petra ya. Masuk neraka aja bang. Gak usah kamu bahas Nabi Muhammad. Kalau kau benci-benci aja, gak usah kau bahas-bahas itu. Yang harus kamu tahu itu adalah Tuhan bayi. Ada Tuhan jadi bayi ke dunia pecah perawan. Nah itu yang kamu harus pecah. Pikiranmu harus kupikir itu. Kalau manusia memecahkan perawan itu wajar. Tapi kalau Tuhan yang memecahkan perawan, nah itu yang kurang ajar. Bang Cornelio Alvarez, selamat siang Bang. Mungkin harus Bang Dalbo yang sapa ini. Iya, Bang Dalbo. Iya. Silakan Bang. Sini siap-siap mau zuhur. Silakan. Silakan. Danilo Alvarez, selamat siang. Iya, selamat siang. Iya, Kristen Bang.
Kristen bang. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas atau tidak? Jelas, jelas. Kanelo, Islam Kristen bang, Kanelo. Anda no. Iya, ini tuh rumahnya tuh. Kanelo. Kanelo Islam Kristen. Saya Kristen. Maaf, saya di jam 2 ya. perjalanan makanya. Ya, Anda naik mewakili Kristen. Tolong adab etika dalam diskusi dijaga ya, jangan mempermalukan Kristen. Silakan. Ya, ini saya mau tanya kepada Bang Juma. Silakan teman-teman Kristen yang naik jangan ya, mempermalukan Kristen sendiri. Silakan Bang Kanelo. Tapi Bang Juma ini persiapan duhur ya. Kalau Bang Suma ndak vakum sebentar atau mungkin tidak bisa menjawab karena beliau tidak ada di tempat ya. Karena beliau masuk ya. Di sini posisi masuk sholat duhur Bang. Ya. Mungkin teman yang lain bisa jawab. Ya, silakan Bang Kanelo. Apa pertanyaannya? Silakan. Oke, baik. Saya ingin tanya. Sekarang ini kan bulan puasa. Sehingga teman-teman dari Muslim itu menahan diri dari godaan seperti begini, terus pengucapan-pengucapan yang bernada merendahkan itu dapat disebut perbuatan yang tidak membatalkan puasa ya. Bang Mutawaras, dilanjut ngomong dulu Bang ya, sebentar ya, izin parkun dulu ya Bang, Makassar masuk duhur. Iya. Bang, Makassar masuk duhur Bang. Bang tukang daging. Liter Bang. Iya. Silakan Bang. Silakan. Mungkin bisa dijawab pertanyaan Bang Kanelo, silakan. Apa ya? Yang membatalkan puasa? Yang kalimat-kalimat yang mana maksudnya? Oke, saya ulangi lagi. Tadi kan ketika terjadi percakapan kan saya mendengar ya, jadi ada kalimat yang diucapkan, misalnya oh Yesus gini gitu, yang nadanya itu kan merendahkan begitu. Jadi apakah kalimat-kalimat seperti itu yang diucapkan oleh orang yang berpuasa itu tidak masuk dalam kategori puasanya batal ya? Contohnya apa? Kalimatnya contohnya apa? Ya kan Bapak sudah ada di Komal ini dari tadi kan, pasti kan sudah mendengar. Kalau bilang Yesus bukan Tuhan ya, itu bukan penghujatan. Edukasi malahan itu. Iya, maksudnya saya tanya aja, karena kan yang tadi kalimat-kalimat yang lain, bukan yang itu gitu ya. Artinya dalam berpuasa itu apakah menyebut begitu tidak membatalkan gitu ya? Yang membatalkan itu makan, minum, berhubungan suami istri, itu baru batal kalau puasa. Oke. Jadi kalau kalimat enggak masuk ya? Ini kalimat yang mana?
Benarkah Tuhan itu Tritunggal? Tidak benar. Itu bukan penghujatan. Bukan penghujatan. Itu memberikan keterangan yang benar malahan itu. Nggak ada Tuhan Tritunggal. Oke ya, sudahlah. Lupakan saja pertanyaan itu, sudah kita lewat saja. Iya. Ada beberapa kali kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW memimpin perang. Bahkan pada saat bulan suci Ramadan. Jadi membasmi hama, kekufuran, kekafiran, membasmi orang-orang fasik dalam hal ideologi, itu adalah amal di dalam Islam. Ketika menyadarkan orang-orang zalim, mengajarkan boneng datanya. Iya, perintah daripada Allah untuk jadi germo yang menyediakan 72 lonte-lonte itu apa? Nah, ini yang kayak begini nih. Minhum, itu tidak merusak puasa, itu pahala. Seperti orang seperti ini kan. Nah, orang kayak begini. Terus Anda datang bertanya, apakah itu merusak puasa? Tidak. Illalladzina zalamu minhum. Jadi ketika kemudian kami keras tegas kepada manusia-manusia tanpa kepala seperti ini, yaitu beramal kami. Kenapa? Karena dengan kami tegas, orang ini ada dua. Bisa jadi dia waras, yang lain, atau yang kedua, yang lain yang waras. Kalau dia tidak bisa waras, minimal yang mendengarkan itu bisa waras. Kan kategori seperti ini kan orang gila nih, yang kayak gini kan orang gila. Orang tidak waras, yang kayak gini. Penyembah makhluk roh. Ya kan? Hah? Siapa yang perintahkan cuma? Siapa yang perintahkan kalian puasa 30 hari? Apa sih Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu. Perintahnya itu kepada orang-orang beriman. Kami diperintahkan. Bahkan kemudian Yesus pun mengajarkan pengikutnya untuk berpuasa. Ayo. Kalau nanya kamu diem dong, kalau dijawab jangan congor terus gitu loh. Perintahnya kami itu untuk berpuasa jelas, dan contoh puasa itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hidup di tengah-tengah kaumnya, kemudian ke tengah-tengah umatnya berpuasa sebulan penuh. Itu adalah tradisi kami, itu adalah ajaran kami. Nah, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, kenapa kamu nggak ikutin? Kenapa? Karena kamu bukan pengikut Yesus yang anak Maria. Kamu pengikut Yesus yang adalah setan, iblis. Mari kita buktikan. Mari kita buktikan, adakah puasa bagi setan? Tidak ada. Adakah puasa bagi Kristen? Tak ada. Adakah setan itu bersunat? Tak ada. Adakah sunat bagi Kristen? Tak ada. Adakah kemudian iblis mengajarkan menyembah dirinya? Ada. Iblis menginginkan dirinya dituhankan. Ada nggak kemudian iblis itu memahami bahwa Tuhan itu adalah Tuhan satu-satunya yang harus disembah? Ada. Lalu adakah kemudian iblis itu menginginkan dirinya disembah? Ada. Yesus pun diminta oleh iblis untuk menyembah iblis. Nah, Yesus mengajarkan kemudian kepada Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang bernama Yesus Kristus. Orang Kristen ini. Mana dalilnya? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Baca. 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 Baca dalilnya. Baca. Kalau Allah SWT jelas-jelas menyesatkan umat. Nah, kalau ada di dalam 2 Tesalonika 2 nomor 11. Tuhan yang Oke, saya baca. Oke, saya bacakan. Oke. Kamu sama lepas gigimu nanti yang congor itu. Jangan kayak gitu kali. Jangan kayak gitu kali. Kamu masih hidup di Indonesia loh. Jangan lari kamu. Oke, kita baca Tesalonika. Buktikan di mana Yesus penyesat. Oke. Oke, baik. Bacakan 2 Tesalonika 11. Saya baca ya. Saya baca ya. Wahai penyembah Kristus penyesat. Baca. Ngerti nggak kamu diskusi? Dan itulah sebabnya Theos mendatangkan kesesatan atas mereka, kepada mereka.
Tanya, yang tunjukkan. menyebabkan mereka percaya akan dusta. Bukan kayak yang Nah, tuh buktinya bahwa teos mendatangkan kesesatan. Kemudian Yesus berkata di dalam sabdanya, waspadalah kepada penyesat yang mengakui Yesus dan berkata, akulah Kristus. Kristus itu adalah gelar penyesat. Nah, sedangkan Kristen ini adalah pengikut Kristus. Kristus yang mana yang Kristen ikuti? Kristus yang tidak bersunat. Makanya Kristen tidak bersunat. Siapa yang tidak bersunat antara iblis dan Yesus? Yesus bersunat, iblis tidak bersunat. Berarti Kristen ini adalah pengikut iblis. Itu. Kutanya dulu samamu. Apakah kemudian setan itu bersunat? Tidak. Apakah Kristen bersunat? Tidak. Apakah Yesus bersunat? Bersunat. Berarti Kristen ini pengikut iblis. Kan gitu. Iya kan? Iya dong. Iya dong. Mencontek kitab. Apa gelar penyesat menurut Yesus? Gelarnya adalah Kristus. Siapa pengikut Kristus? Kristen. Berarti Kristen pengikut iblis. Gitu. Jangan emosi, santai. Jangan emosi. Menyediakan wanita penyugur siapa? Jangan emosi, santai. Yang menyediakan wanita pengubur itu siapa? Itu namanya apa? Santai. Di dalam Matius 19 nomor 29, pengikut Yesus disiapkan 100 istri. Itu ciptaan apa? Bicara sendiri dia, sudah mulai gila dia. Sudah mulai gila teman-teman. Dia bidadari itu dari mana? Sudah mulai gila. Yesus menjanjikan 100 istri bagi pengikutnya nanti di surga. Tertulis di Matius 19 nomor 29. Apakah kemudian wanita yang dijanjikan Yesus kepada pengikutnya 100 orang ini dadanya tidak mentok? Lurus, rata gitu kayak papan. Itu bukan wanita dong. Itu pria dong. Alamak. Gua ada tahu laki-laki sama pakai sempak gundal gandul itu. Ngomong apel kumur Itu jelas agama setan. Ya agama setan itu yang menikahkan sejenis di rumah ibadah bergereja. Itu setan. Nah, saya pasti Islam itu adalah penyempurna. Penyakit AIDS itu berasal dari negara-negara mayoritas Kristen. Itu penyakit AIDS. Penyakit spilis itu mayoritas dari negara-negara yang penduduknya mayoritas Kristen. Apalagi alat-alat apa namanya itu yang alat-alat yang berbentuk Yesus itu semua berasal dari negara-negara yang berpenduduk mayoritas Kristen. Negara yang menikahkan sesama jenis itu negara yang berpenduduk mayoritas Kristen, kan gitu. Personal, berarti nggak bedakan mana ajaran mana personal. Iya, personal itu dampak daripada ajaran. Karena mereka menganut ajaran itulah kemudian berarti ajarannya itu membolehkan. Segala sesuatu halal bagiku. Itu di mana tertulis? Di mana tertulis? Di mana tertulis? Segala sesuatu boleh. Ayo, di mana tertulis itu? Di mana tertulis? Pembunuh, pemerkosa. 1 Korintus 10:23. Segala sesuatu boleh dilakukan. 1 Korintus 10:23. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semuanya membangun. Itu di agamamu itu dalilnya ada.
Kita 1 Korintus 10 nomor 23. Segala sesuatu dibolehkan di dalam agamamu. Boleh tidak di dalam agamamu menggauli ayam? semua tuh. Boleh nggak? Itu segala sesuatu dibolehkan. 1 Korintus 10 nomor 23. Boleh nggak dalam agamamu menggauli jendela? Lubang pintu? Boleh. Mana dalilnya? 1 Korintus 10 nomor 23. Boleh nggak kemudian di dalam agamamu senjatamu masuk sendiri ke anusmu? Boleh. Mana dalilnya? 1 Korintus 10 nomor 23. Boleh nggak di dalam agamamu kau kemudian menggauli anak kandungmu sendiri? Boleh. Mana dalilnya? 1 Korintus 10 nomor 23. Boleh nggak dalam agamamu menggauli emakmu? Boleh. Dalilnya 1 Korintus 10 nomor 23. Begitu. Ada dalilnya. Makanya penyakit AIDS itu berasal dari negara yang mayoritas penyembah Kristus. Dalil. Dalil kawan, dalil. 1 Korintus 10 nomor 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Boleh nggak kau gauli nenekmu yang sudah berusia 90 tahun? Boleh. Mana dalilnya? 1 Korintus 10 nomor 3. Boleh nggak kau menggauli kambing? Boleh. Dalilnya mana? 1 Korintus 10 nomor 23. Boleh nggak kau menggauli sapi? Keledai. Boleh nggak? Boleh. Dalilnya 1 Korintus 10 nomor 3. Boleh nggak kau kemudian menggauli semut? Boleh. 1 Korintus 10 nomor 23. Boleh. Ini agamamu itu. Agamamu itu membolehkan segala sesuatu. Dalilnya ada. Ada dalilnya. Boleh nggak kau menggauli kambing sakit? Boleh. Maaf ya, maaf. Ini dalil. Kita bicara dalil. Dalil. Ada dalilnya. 1 Korintus 10 nomor 23. Jelas tertulis segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Apakah segala sesuatu dibolehkan dalam Kristen? Benar kata Paulus. Tetapi bukan segala sesuatu yang berguna. Jadi kalau berguna bagimu seekor ayam, maka boleh, dalilnya ada kawan. Iya. Boleh nggak kemudian saudara Sema ini menggauli pelek sepeda? Boleh, dalilnya ada. Boleh nggak kemudian saudara Sema ini memasukkan kelaminnya ke knalpot motor yang lagi bunyi? Boleh. Mana dalilnya? 1 Korintus 10 nomor 23. Boleh nggak kemudian saudara Sema ini kemudian membuat kemudian kelaminnya masuk ke kipas angin yang sedang berputar? Boleh. Mana dalilnya? 1 Korintus 10 nomor 23. Ada. Boleh nggak kemudian saudara Sema ini memasukkan kelaminnya kepada roda beca yang lagi berputar? Boleh. Mana dalilnya? 1 Korintus 10 nomor 23. Ada. Lengkap. Boleh nggak kemudian saudara Sema ini memasukkan kelaminnya ke blender yang sedang mutar? Boleh. Mana dalilnya? 1 Korintus 10 nomor 23. Jangan menghujat kawan, jangan. Karena kenapa? Hujatan itu disediakan sendiri oleh kitabmu. Oke? Ya, tapi jangan kau coba nanti ya. Oh, ternyata Korintus 10:23 ada. Iya. Jadi memang para ajaran Kristen ya teman-teman ya. Semua serba boleh. 1 Korintus 10 nomor 23. Ini parah ini. Ini orang tuh ya berbuat sesuka hatinya. Adapun adab, moral, ya sopan santun, basa-basi cuman ya. Atau hanya sekedar pragmatis ya. Kalau diperlukan pakai gitu ya, sopan santun. Nggak perlu itu ya nggak ada gunanya, ya nggak perlu pakai ya. Misalnya ya dalam perang ya, nggak ada aturan itu. Mau bantai anak kecil, orang tua nenek, sikat semuanya gitu. Bang Juma, Bang Boto, Bang Darbo semua selamat menunaikan ibadah puasa. Ya sama-sama Bang. Ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan Bang? Silakan. Enggak, itu aja sih Bang. Udah kabur orangnya.
buat Bang Juma semua sehat-sehat, semangat. Semoga selalu diberi kesehatan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu aja Bang ya. Makasih Bang host. Ya ada hostnya yang naik ini. Selamat datang Bang X. Selamat datang Bang X. Ada yang mau disampaikan Bang atau mau ditanyakan? Ya, akan. Putus-putus Bang Goto atau saya mungkin ini ya. Sinyalnya host yang merah. Sinyal host ya. Oh iya. Iya, iya. Putus host. Putus-putus host. Ya, lanjut Bang. Lanjut ya. Ini udah bagus. Nah, ini naik nge-report Bang Suma. Wah, parah nih. Oh. Siapa yang naik tadi ya? Report ya, kena peringatan. Cema. Yang report ini bos. Yang tadi ya, yang Oten tadi ya. Iya. Yang burungnya masuk ke blender ya. Ya, masuk dapat peringatan Bang Suma. Ya, saya baru selesai duhur tadi Bang. Ya. Iya, sini belum sih. Dikit lagi. Selesai duhur. Ya. Report ya. Tunggu kita lihat. Report Bang Suma. Ketombak Bang Zuma, ketombak Romawi. Kita lihat. Nah, kalau udah beliau dulu ya. report mainannya. Iya, ini Bang Letter belum ada suaranya ini. Assalamualaikum, selamat siang Bang Letter. Ada yang mau disampaikan? Sudah naik. Beliau sudah naik. Kena tendangan penalti tanpa bayangan kita ini, kawan-kawan. Ya, dilanjut dulu Bang Goto, gantian kita ibadah yuk, gantian. Lanjut dulu Bang. Oke. Sudah selesai. Ya, silakan. Jadi silakan Bang Art, mungkin Bang Letter. Selamat siang Bang. Bang Letter, selamat siang. Bang Letter, X Letter, selamat siang. Bang X Letter, selamat siang. Aduh, Bang X Letter kok ditanya tidak ini? Jangan sampai beliau tadi. Itu bukan host saja yang ya. Bang Goto, saya boleh nanya Bang Goto? Ya, silakan. Ini saya kan dari Pontianak, Kalimantan Barat, Bang Goto. Ya, silakan. Kira-kira kalau untuk api cabang di sini sudah ada apa belum, Bang? Oh, itu ada Bang Suma itu. Sebentar ditanyakan langsung Bang Suma. Itu. Iya. Pontianak. Assalamualaikum Bang Juma. Ya, beliau Farku mungkin duhur. Lagi sholat tadi bilangnya Bang. Oh iya. Bentar bertanya ya. Pengurus api banyak ya di TikTok ini. Banyak. Iya, soalnya saya cari-cari info kan di sini belum ada ketemu nih atau belum dapat kabar gitu. Jadi makanya pengen nanya langsung nih sama kawan-kawan api di tempat lain begitu, Pak. Bang. Kepada Bang Suma sebentar, mungkin beliau lebih bisa merinci Bang. Iya. Apa sudah ada Pontianak ya? Tunggu beliau selesai duhur ya. Oke, siap Bang. Ya, siapa yang suka nge-report nih? Bahkan teman Kristen tadi ke-report juga tadi teman Kristen ya. Wah. Kalau aku kena gak Bang Goto? Belum Bang, belum. Belum ya, aman. Yang penting bukan hostnya saja. Kalau hostnya ke-report ya berhenti komal Bang. Kalau Bang Suma kan banyak akunnya dia. Beliau banyak akunnya.